Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau dan orang-orang yang beliau cintai. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan menjaga para ulama, dan semoga Allah selalu menjaga dan merahmati ustaz beserta keluarga, juga tim kajian beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Semoga begitu juga bagi yang bertanya, dan semoga Allah memberikan keselamatan dunia akhirat untuk kita semua dan umat muslimin di berbagai belahan dunia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan Ustaz. Semoga Allah balas dengan surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair juga terhadap adab beliau, dan semoga beliau mendapatkan surga Firdaus juga. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua. Ustaz itu bertanya, apa yang harus dilakukan ketika sudah berniat untuk menikah? Insya Allah siap untuk menafkahi, namun merasa kurang secara ilmu. Apakah ada ilmu syar'i yang perlu dipelajari secara khusus? Karena saya hanya mengikuti kajian rutin saja. Kemudian bagaimana membangun komunikasi dengan orang tua terkait menikah? Karena umur secara umum masih muda, 20 tahun. Kondisi kedua, orang tua juga membutuhkan porsi lebih untuk melunasi hutang. Melunasi hutang-hutang. Dan apa yang dimaksud sosok yang kita butuhkan, Ustaz? Bagaimana yang dijelaskan Ustaz pada kajian sebelumnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum wa fikum barakallahu. Dan yang nanya laki-laki perempuan? Perempuan. Ya, Karim. Ustadz izin bertanya, apa yang harus dilakukan ketika sudah berniat untuk menikah? Insya Allah siap untuk menafkahi, namun merasa kurang secara ilmu. Ini kira-kira laki-laki perempuan? Ya Allah, ada luar biasa ini. Jangan-jangan di rumah tangga antum begini? Oh enggak. Walaupun beliau nggak menyampaikan, tapi qarain atau arah dari pertanyaan ini adalah beliau laki-laki. Maka apakah ada ilmu syar'i yang perlu dipelajari secara khusus, dan bagaimana mengkomunikasikan dengan orang tua, dan siapa sosok yang kita butuhkan? Yang pertama, jelas pernikahan adalah hal besar dan hal pelik dan hal yang rumit. Sebagaimana pernikahan adalah solusi dari banyak permasalahan kita. Gitu loh. Ya, sebagaimana teori high risk, high return. Resiko tinggi maka akan mendapatkan hal yang sangat besar. Oleh karena itu, hendaknya kita berhati-hati, dan kita lihat hadits yang sedang kita bahas di makna yang kedua. Itu menunjukkan pernikahan itu pelik. Kalau pernikahan itu mudah, ada wanita cantik, punya kekuasaan, ngajak nikah, ya udah, kenapa lagi ditolak? Nikah aja. Gitu. Tapi ternyata tidak sesimpel itu. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, tentu saja ilmu tentang iman, tentang tauhid, tentang rukun-rukun iman, itu dampaknya sangat besar dalam pernikahan. Dampaknya sangat besar dalam pernikahan. Orang yang nggak punya iman atau imannya lemah, ketika masuk ke dalam pernikahan maka sangat rentan pernikahannya akan karam dan berantakan. Walaupun dia tahu tentang bab fikih pernikahan misalnya, tapi kalau imannya lemah maka bab fikih itu nggak terlalu berguna buat dia. Jadi dia harus memperkuat iman secara teori dan secara praktek,
secara implementasi. Lalu yang kedua, pelajari bab nikah di dalam ilmu fikih, sehingga dia tahu bagaimana memulai pernikahan, dia tahu do's and don'ts, dia tahu hak dan kewajiban, dan dia tahu hal-hal yang bisa memisahkan dia dengan istrinya nanti. Karena ada banyak laki-laki nggak ngerti tentang talak, sehingga dia melakukan hal-hal yang membuat pernikahannya berakhir tanpa dia sadari. Pernikahannya udah nggak ada, dan dia nggak sadar pernikahannya udah nggak ada. Dan itu banyak kejadian di masyarakat. Pernikahannya sudah berakhir 3 tahun yang lalu dan dia nggak ngerti. Pernikahannya sudah berakhir 5 tahun yang lalu dan dia nggak sadar itu. Maka dia harus belajar tentang bab talak, bab khulu. Apalagi yang bertanya laki-laki. Mungkin kalau calon wanita atau calon istri belum mengerti, maka ada harapan besar suaminya akan mendidiknya, karena itu peran suami. Suaminya akan menjelaskan, suaminya akan mengawal, suaminya akan memimpinnya. Tapi kalau laki-laki nggak ngerti peta, kalau pemimpin nggak ngerti arah, kemana mau dibawa perjalanan ini, itu bahaya. Penumpang pesawat, kalau dia nggak ngerti peta, nggak ngerti globe, nggak ngerti arah, maka peluang nyampainya sangat besar. Dia tidur aja dari awal naik pesawat sampai mau landing. Insya Allah secara umum sampai ke tujuan, asal pilotnya jago. Tapi kalau pilot udah nggak tahu arah, ya gimana? Mau penumpangnya profesor juga kemungkinan nggak sampai tujuan besar, karena pemimpinnya nggak ngerti apa-apa, pilotnya nggak ngerti apa-apa. Ngebawa rombongan profesor gitu dari semua bidang, itu rentan nggak nyampe udah. Pemimpinnya nggak ngerti. Jadi ketika kita ingin menikah, kita harus tahu, bukan jadi harus jadi ulama atau jadi ustadz atau apa, tapi kita harus ngerti beberapa hal yang sangat urgent di dalam masalah rumah tangga. Kita harus tahu apa kewajiban kita, apa hak istri kita, jangan sampai zalim kita sama wanita, atau jangan sampai zalim sama istri, atau memanfaatkan ketidaktahuannya. Mumpung dia nggak tahu, ya udah kita manfaatin aja. Nggak bisa, walaupun dia nggak tahu. Nggak boleh kita manfaatkan ketidaktahuan orang untuk kepentingan kita kan. Kita harus berikan haknya. Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Terus hal yang sangat penting juga adalah tentang leadership, tentang kepemimpinan. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Dalam surat An-Nisa 34. Maka laki-laki yang memutuskan untuk menikahi seorang wanita, maka ia memutuskan untuk menjadi pemimpin. Dan sebagaimana sebaliknya, wanita yang ingin menikah dan menetapkan hatinya ke seorang laki-laki, maka ia baru saja memilih seorang pemimpin dalam kehidupannya. Bukan sebatas memilih pasangan hidup, bukan sebatas memilih sosok yang dia cintai atau mencintai dia. Tidak, ini memilih sosok pemimpin. Kalau pemimpin nggak ngerti bagaimana memimpin, repot. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi wanita atau istri. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena sifat-sifat kepemimpinan laki-laki dan nafkah yang ia berikan. Jadi masalah leadership itu penting, dan di antara leadership yang sangat penting adalah menafkahi wanita tersebut, menafkahi istrinya. Dia harus punya kemampuan untuk itu. Karena pemimpin bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. Dia bertanggung jawab akan gimana makan wanita ini atau istrinya, terus pakaiannya, tempat
tempat tinggal, dan hal-hal nafkah yang disampaikan para ulama fikih dalam kitabnya. Maka dia harus belajar itu. Lalu yang berikutnya, adapun kebutuhan setiap orang beda-beda. Kebutuhan setiap orang berbeda. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa ini sosok yang sesuai dengan kebutuhan kita? Yang pertama kali kita harus tahu diri kita dulu. Kalau kita nggak tahu diri kita, bagaimana kita bisa tahu apa yang kita butuhkan? Lalu yang berikutnya, bagaimana kita bisa mengerti bahwa sosok ini adalah yang kita butuhkan? Maka ini hal yang perlu kita tanamkan. Maka penting sekali dalam pernikahan kita tahu kekurangan kita, PR kita, dan apa yang bisa menghambat kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu cari sosok yang bisa mengcover hal itu semua. Cari sosok yang bisa mensupport kita untuk meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita, dan menyelesaikan dan bisa jadi menyelesaikan atau menutupi atau melengkapi kekurangan kita, kan demikian. Sehingga kita bisa berjalan istiqomah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Makanya para ulama fikih memasukkan mengkategorikan pernikahan dalam bab uqud, akad. Dan bab akad itu salah satu unsur yang sangat penting adalah kebutuhan. Kebutuhan. Apa kebutuhan kita? Allah Ta'ala misal. Dan setiap orang beda-beda. Allah Ta'ala